Jadi nak rasa sejati ning rasa karo rasa sejati itu beda. Nggih. Kalau sejati ning rasa itu bagikan diesel. Nggih. Itu antara sepul dan magnet. Nggih. Itu yang di tengah-tengah itu. Ruang hampa itu. Ruang yang hampa itu. Nggih. Nggih. Seandainya di tengah-tengah ruang yang hampa ini ada keganjelan apa sesuatu konslet. Ya. Nggih. Dadi kobong. Nah, mula sejati ning rasa itu adalah antarane sepul dan magnet itu yang di tengah-tengah ini. Jadi medekung hanya semedi nyembah marang yang widi ya. Ngoten nggih, nggih. Gusti kang akarya jagat tujuannya hanya satu. Yu mau ngringkes panca ndriya 5 diringkes. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @Sugito. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pembahasan perihal sejatining rasa niku napa Romo? Matur sembah nuwun, Mbah. Tanya tentang sejatining rasa. Itu sebenarnya apa, Mbak? Sejati ning rasa ya Nurun Muhammad. Niku beda Mbah kalih apa rasa sejati, Mbah? Dan rasa sejati itu rasa sudah menyebar wis digawe pangkrasa. Nggih. Rasa kuwi dadi ya sejati ning rasa ya sirullah rahasiane Gusti Allah. Nggih. Apa ya Nur Muhammad kuwi. Lah rasa itu apabila mengalir pada mata bisa melihat. Nggih, nggih. Rasa ngalir kepada hidung bisa mencium. Rasa ngalir kepada telinga bisa mendengar. Dan rasa itu kalau disebarkan pada seluruh tubuh jenenge pangkrasa. Pangkrasa. Ya. Pangkrasa itu apabila dia bisa manfaatkan, bisa menggunakan pangkrasa. Nah, itu jadi sejatining jadi rasa sejati. Oh, nggih, 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 nggih. Jadi nak rasa sejati ning rasa karo rasa sejati itu beda. Nggih. Kalau sejati ning rasa itu bagikan diesel. Nggih. Itu antara sepul dan magnet. Nggih. Itu yang di tengah-tengah itu. Ruang hampa itu. Ruang yang hampa itu. Nggih, nggih. Seandainya di tengah-tengah ruang yang hampa ini ada keganjelan apa sesuatu konslet. Ya. Nggih, dadi kobong. Nah, mula sejati ning rasa itu adalah antarane sepul dan magnet itu yang di tengah-tengah ini. Nggih, nggih. Ibaratnya membran. Itu antarane sepul dengan magnet itu juga. Nggih, 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 nggih. Seandainya mic itu ya antaranya sepul dengan magnet. Itu seandainya keganjilan itu suaranya ya enggak bagus. Kalau di diri manusia, Mbah, itu letaknya di diri manusia itu adalah sejati ning rasa ya tempat yang hampa. Bukan pikir, bukan perasaan. Itu letaknya di mana, Mbah? Letaknya di waktu kita waktu pingsan itu bagaimana? Ya enggak tahu, Mbah. Nah itu. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Kalau rasa sejati itu ketika maka sudah mengalir. Antara lupa dan ingat itu bertempat pada tengah-tengah. Itu sejati ning rasa. Sejati ning rasa. Antara ngantuk dan tidur. Ngantuk dan tidur di tengah-tengahnya. Iya. Dan maka sejati ning rasa itu keadaan yang ning neng.
Jadi orang mengatakan pingsan. Jadi mati suri. Itu masuk sejatining rasa. Maka kaca, cermin itu yang dikasih rasa di belakangnya itu ya nggak punya warna. Oh, nggih, mengkuwarno. Dia tidak punya warna, tapi dia mengkuwarno. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Warna satu-satu, warna dua-dua. Maka orang kalau sudah masuk di wilayah sejatining rasa, itu apabila orang itu ngerasani awake dhewe ya, bayangannya tekan kene ra yo ngono. Siapa yang nejo, siapa yang punya pikiran jahat atau pikiran yang bagus, nanti muncul dalam rasa. Kita merasakan nggih. Ya, kita merasakan ada gambar yang datang. Oh, ngaten nggih. Maka itu sejatining rasa. Nak rasa kang sejati berarti sudah masuk di dalam pangkrasa. Jadi rasa itu mengalir kepada positifnya sehingga tuh dengan perbuatan bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak, mana yang halal, mana yang haram. Jadi orang yang sudah membawa rasa sejati, perjalanannya ya rasa kang sejati. Ibaratnya tadi subhanallah itu Allah Maha Suci. Kita lakune suci. Dia berlaku suci. Itu berarti berada di rasa sejati. Rasa sejati. Karena sejati rasa mengalir pada sesuatu, pada benda-benda di dalam diri kita. Akhirnya menimbulkan rasa yang namanya sejati. Rasa yang sejati. Oh, geng. Maka kalau orang itu kelakuannya selalu baik seperti perjalanan Rasulullah itu berarti dia itu adalah piwujudan daripada sejatining rasa, maka masuk di dalam pangkrasa sehingga memunculkan sifat yang positif seperti Rasulullah lah. Berarti perwujudannya dari rasa sejati. Jadi rasa sejati. Kalau rasa sejati ini, yo artinya apa? Sejatining rasa ngalir pada sesuatu, masuk di wilayah mata bisa melihat, bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang bagus. Ke mulut kita sehingga kita bisa bicara yang baik, bisa mengarahkan dan sebagainya itu. Nah, kalau dia itu perjalanannya sifatnya negatif, perbuatan yang buruk, bicaranya yang nggak enak dan sebagainya lah, ya perbuatan yang tidak baik lah ini itu ya bukan rasa sejati. Nanti konslet. Rasa nupang, rasa jahat niku. Ngoten nggih. Ya apakah bisa dikatakan ibaratnya ngoten, Mbah? Nek lampu ngoten setrume niku, Mbah. Setrum. Oh, ngoten. Maka setrum. Nah, maka kalau rasa sejati berarti nuntun seseorang ini tadi dia melakukan perkara-perkara yang hak. Karena keelenan di rasa kang sejati sehingga dia karena sejatining rasa itu sifatnya moho, maka mengalir pada diri kita sehingga kita bisa mengikuti perintah itu tadi, maka dia bisa menyampaikan, menyipati dengan sifat yang hak tadi. Oh, berarti kita disuruh itba'ur rasul itu sebenarnya kon nyonto kowe ben ketemu sing sejatining rasa tadi ngoten. Ibau rasul yang Kanjeng Nabi, itu rasul yang nyata Kanjeng Nabi. Tapi sejatining rasul lewat dia rasa sejati itu. Rasa sejati itu. Iya. Terus hubungannya kali ibau rasul juga untuk mewujudkan rasa sejati itu tadi, Mbak. Nah, kalau kita ini benar-benar mengikuti sejatining rasa, mengikuti jejak sejatining rasa, ya walaupun tidak sesuai, tidak diatur dengan kitab. Perjalanan kita sudah sesuai kalau Kanjeng Nabi. Oh, ngaten. Ya iya. Otomatis nih. Otomatis. Jadi tentang akidah akhlak, segala sesuatu dia melakukan sifat-sifat yang terpuji gitu loh. Niku saged diwastani anu, Mbah. Kedunungan Wahyu Toh Jali. Nah iya. Dan sekarang bagikan kalau kita ini ada esnya, mungkin ini merintis es. Kalau ini isinya air ini panas, ini juga dipegang juga panas. Maka dari itu, kalau kita bisa menyesuaikan yang namanya air itu tidak punya perasaan. Air tergantung menyampurnya lah gitu kan. Arek panas ya dadi panas, arek adem ya dadi adem. Ngoten nggih.
Maka rasa sejati itu orang yang tertuntun oleh jiwa-jiwa yang terpuji. Gitu. Niku saged diwastani anu ke Taman Wahyu Jatmiko, Mbak. Nah iya. Oh, ngaten nggih, nggih. Jadi dia itu penampakan daripada sejatining rasa. Karena sejatining rasa itu maha suci. Ya, dia menampakkan wujud yang suci. Manifestasi Ya, iya. basa intelek. Nggih. Mula karo saudara kita Katolik atau Nasrani, Betul, nggih. dari sang putra nulat marang sang bapa. Sang putra iki jasad iki, Nggih. sang bapa itu ya sejatining rasa itu. Sang putra nulat marang sang bapa. Bapa. Berarti niku nulat niku napa to? Anak neru bapak. Oh, neru bapak nggih. Nulat ki neru. Nah neru kan ya ora padha. Nggih, mboten padha. Jadi sang bapak iki punya sifat moho tapi anaknya kan gak di sifat moho. Nah niru ngono lho. Neru nggih. Allah Maha Suci, kita berlaku Suci. Allah mau ngapura, kita berlaku ngapura. Allah mau sabar, awake dhewe ya berlaku sabar. Nggih. Allah mau bijaksana, kita ya berlaku bijaksana. Tapi Allah mau adil, kita ya bisa berlaku adil gitu sebagainya. Nggih, Mbah, nggih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Mustiko Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nate mirengke kajiane jenengan tentang salate wong Jawa. Sing diarani sluku tumpang utawa selo tumpang. Mungkin bisa dibabarkan tentang sholat Jawa itu secara keseluruhan, secara detail, Kiai. Mau matur sembah nuwun penjelasan tentang sluku tumpang atau selo tumpang niki, Mbah. Cara salate wong Jawa. Jadi sluku atau suku sikil, Nggih. selo yo. Kita bersela, tumpang itu artinya yang kaki kiri ditumpangi kaki yang kanan. Ini. Nggih. Jadi suku selo tumpang. Nggih. Filosofi ini niku pripun niku? Ya, filosofi ya kita harus yang namanya itu tadi riyadhah. Nggih. Riyadhah dalam arti meksa. Sing perkara sing ngiwo iki dipeksa tindhai. Ditindai perkara sing apik sing tengen. Ngoten nggih. Itu prakteknya itu beda-beda, semuanya itu beda-beda. Nggih. Ada yang sistem yang tangan kiri di bawah, yang tangan kanan di atas. Terus ini jejeg. Nggih. Jadi semedi. Untuk meditasi. Dan awis patrap selo tumpang, suku selo tumpang, tangan ini juga ditumpangkan pada kaki, tangan kanan tumpangkan di atas. Itu pada hakikatnya lebih tinggi daripada semedi. Kok saged ngoten? Ya iya. Kalau ini sudah ditengkurapkan semua, pek ditutup, tidak punya permohonan, hanya satu saja. Nedyo ingin punya permohonan, tapi permohonannya hanya membuang segala, hanya dia ingin bagaimana kita cara pelepasan nanti. Berarti semua diserahkan kembali, merujuk kepada Allah. Allah berarti selamat tinggal dunia. Selamat tinggal dunia. Rekep. Mula suku selo tumpang. Nggih. Tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kiri juga di bawah, tangan kanan di atas. Tumpangan pada kaki. Terus ini nanti gigi gatik. Gatik gatuk. Nggih. Geget. Nggih. Terus lidah mada langit-langit atau cetak. Niku madale ditekuk napa biasa, Mbak? Ditekuk. Oh, ditekuk nggih. Nggih. Terus nanti matek aji babanawa songo. Nggih. Ngringkes ponco ndriya 5. Matek aji babanawa songo ya balungang songo ki aja dirasak-rasake.
dilepas kabeh. Jarno wae. Ya, Nggih. ringkesane Babanwa Sanga ning Pancandriya 5. Nggih. Terus mata dipejamkan, merem, dimejamkan. Tapi sebenarnya mata ini adalah mandang pucuking grono. Nggih, pertengahan alis. Ya. Nggih. Mula jadi mau mata kaji Babanwa Sanga Pancandriya mandeng pucuking grono itu adalah tengah-tengah alis ini. Nggih, nggih. Mejam, dipejamkan, merem, tapi yang dipandang di sini. Terus ngatur ulu wektune samirana, tegese ngatur ulu wektune napas kelawan nupus. Nggih, nggih, nggih. Napas lan nupus iki digemuji apa? Nggih. Nah, ada juga sing diarani suku selo tumpang. Nggih. Terus ana sing swijining kanggo niki. Ana sing suku tumpang saran iki. Ngoten nggih, nggih. Iya, ana suku tumpang sing sifate ngene. Sama saja, prakteknya beda-beda, cengkageran, tapi tujuan yang sama. Oh, walaupun prakteknya beda tapi tujuannya sama. Tujuan sama. Nggih, nggih. Maka kalau benar terjadi, ini kalau sudah terjadi, kalau memang manjing sejati ning rasa, itu waktu gini ya, sampai berapa hari, berapa menit, berapa detik, berapa jam, ya, berapa malam, berapa hari, per bulan-bulan, ya kuat kalau memang kita sudah masuk sejati ning rasa. Jadi kesadaran tidak kembali. Sudah nggak ada kesadaran. Nggih, nggih, nggih. Ini. Ya nggak akan gini, nggak tidur kok. Berarti masuk wilayah antara ngantuk dan tidur tadi. Iya, dia masuk jati ning rasa ya tetap gini terus. Nggih, nggih. Misalnya gini terus, nggak akan jatuh kanan kiri ya enggak. Sampai berapa tahun ya nggak akan mati. Tapi nek latihan sakit. Nah, itu kan latihan. Kalau latihan dia kejelunggup bareng. Kalau kita bicarakan kan masuk di wilayah sejati ning rasa. Nggih, nggih. Sudah manjing ning, awas, eling. Oh, ngaten. Iya. Nggih, 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 nggih. Lah awas iki kan sing mau basiron kan ya. Nggih. Nah. Eling itu ya moho ingat ya. Nggih. Dan sebagainya. Maka latine coro-coro ada yang nganggo pepujian, ada yang enggak. Tapi kalau sudah masuk di wilayah itu biasane, nggih. Nah, semata kaji Babanwa Sanga ringkes Pancandriya 5 itu nutupi Babanwa Sanga. Itu memang di situ mengheningkan cipta, mengosongkan cipta. Mengosongkan malah di situ. Mengosongkan cipta itu Selat Jawa. Jadi medekung hanya semedi nyembah marang Yang Widi ya. Ngoten nggih. Gusti kang ngakarya jagat, tujuannya hanya satu. Yo mau ngringkes Pancandriya 5, diringkes. Pancandriya itu satu pengucap, pengambu, pandulu, pangrungu lan pangrasa. Pangkerasaning sikil, pangkerasaning awak, sing kaku, sing kesel, sing gatel, sing piye, kabeh lepas. Sing penak, sing ra penak kabeh dilepas. Aja dirasakne. Nah, pangrasane cangkem ya ucapan lesan ngrasake kecut apa gatel apa peleh apa legi ya. Kabeh dilepas. Penciuman lepas. Pandangan pandulu itu sudah berapa tahun, ribuan tahun bahkan. Udah 25-an tahun, 10 tahun yang lalu kok masih gawang-gawang, masih kelihatan. Terlihat, nggih. Apalagi sing tadi siang. Masih terbayang. Nggih, nggih. Terus pendengaran pernah dioneni wong, disanjung wong yo ketok senenge. Nggih. Ya, di onen-oneni wong yo ketok bencine. Walaupun itu sudah 10 tahun yang lalu, masih dengar terus kok gimana. Telingan masih mendengar terus dan sebagainya. Nah, apalagi yang tadi siang ya. Nah, itu selalu ditutup. Semua ditutup. Pokoknya ringkes Pancandriya 5 itu diringkes, ditutup jadi satu. Terus yang membau, yang mendengar, yang
melihat, yang merasakan, semua ditutup. Nggih. Terus proses yang pernah jenengan ngendika bahwasanya kita harus memusatkan cipta. Terus ini jenengan ngendika kita harus mengosongkan cipta, itu prosesnya Nah, urut-urutannya pripun? maka dari itu di dalam Islam ini namanya tafakur, bitafakuri. Nggih. Nah, maka yang namanya bitafakuri ini melepaskan segala sesuatu. Maka di situ karena kita kalau mengosongkan cipta itu bahaya. Nggih. Sing bisa mengosongkan cipta ki seandainya kiai, wali, Nggih. tong ulama, pendeta, ya wis putus sing nyoto. Sudah tidak ada cinta dunia, boleh mengosongkan cipta. Ngoten, Iya. nggih. Tapi kalau mengosongkan cipta ini masih orang itu cinta pada dunia, keinginan tuh sehingga jadi umpan, jadi jebakan, Jadi pancingan. Nggih. Nah, maka kalau kita ini pakai jebakan, kalau di dalamnya tuh isinya itu gula yang datang lebah, semut, lebah, nggih. Kalau jebakan ini isinya di tengah hutan itu kok kambing, bembek sing teko yo macan. Nggih. Kok di situ pancingannya lebah yang datang tekek, kadal. Nggih. Jadi keinginan dia itu punya keinginan kepengin sekti lah semedi itu tadi, nanti kedatangan jiwa. Jiwa sekti yang datang bleng masuk di wilayah dirinya. Ngendeh. Akhirnya dia itu tidak mengatakan ke orang Jawa kumpladiang. Oh, nggih. Jadi dia kaperbawan jiwa lain. Tapi tidak nyadar bahkan untuk kekuatan lain. Jasad satu, jiwanya dua. Dua. Jiwa tapi bukan roh lah ya. Nggih. Jiwa itu karakter, esensi. Nggih. Maka di situ seandainya dia tuh biasanya tuh dia kepengen kuat topo, kuat poso, nanti akhirnya kemasukan bleng keinginan tuh nanti jadi kuat poso. Ngoten. Nggih. Saya kepengenan kadang-kadang orang itu keluar malam di depan rumah saya nggak berani, tapi kadang-kadang kemasukan jiwa lain bleng di kuburan saja kendel. Jadi berani. Dia berani karena dia kumpladiang kaperbawan jiwa lain. Jiwanya sendiri nggak punya kemampuan. Kemampuan. Ngoten. Nah, maka kalau di dalam Islam itu harus pakai wiridan. Jadi tidak mengosongkan cipta tapi mengumpulkan cipta. Memusatkan cipta. Misalnya napas masuk keluar Allah. Allah. Tapi Allah itu dia dia tahu Allah jane piye maksudnya. Arahnya kemana, wujudnya nyatane piye. Harus kenal Allah. Jangan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Atau makhluk karena baru, Allah tidak bisa dibandingkan. Allah layu kayupu, kita harus tahu bahkan Allah itu layu kayupu, ora kaya ora rupa, tidak bentuk, tidak warna. Yang kelihatan itu bukan. Nggih. Terus ngeten Mbah, perbedaan ciri-ciri misalnya ngeten. Tondo-tondone jenengan tadi ngendika, orang yang mengosongkan cipta adalah ketika dia seorang wali atau seorang kiai yang sudah betul-betul tidak cinta dunia. Terus beda kene antara kita masih cinta dunia sama tidak itu teng pundi, Mbah? Wah, itu ya tidak bisa membedakan, yang bisa merasakan kita sendiri. Tapi enten mboten penjelasan sekedhik supaya rada ngarah ngoten, Mbah. Ya, intisari tidak punya keinginan dunia lah. Ngoten. Nggih. Tidak punya keinginan perkara dunia, dia hanya meligi. Ingin dat kembali kepada sing murben dat. Berarti bisa dikatakan misalnya nih Mbah, nak kalian tuh mengke diluruske. Kita makan bukan untuk hidup. Iya. Kita makan untuk hidup tapi bukan hidup untuk makan. Iya. Bedanya sekedar untuk makan hidup saja. Iya. Oh, nggih. Nggih. Nah, seperti ginilah. Misalnya kita ini misalnya ya, kita sudah punya motor. Nggih. Wis puas numpak motor kuwi, tapi tidak punya keinginan motor yang lain. Yus punya aku kuwi. Itu kan kita tidak punya keinginan lain. Yus duwe ya apa sih? Nggih, motor iso ngono kuwi rek. Wis ngono kuwi. Misalnya gitu.
Cara belajarnya seperti itu. Ya iya, Pelepasannya. dengan intisari tidak punya tujuan dunia, jadi orang yang wis lepas. Nah, maka seharusnya kalau orang itu belum bisa zuhud, seharusnya ya mengumpulkan cipta, memusatkan cipta tadi. Ya, kekuatan wirid inilah napas keluar masuk, ingat kepada Allah, walaupun ini sekedar uni, tapi ternyata jiwa-jiwa lain nggak akan bisa masuk. Penjaganya itu. Penjaganya seperti itu. Nah, seperti naliko zaman Angkling Darmo. Nah, Sang Endang Setyowati kan minta kayu, minta apa? Waktu itu, jadi di penjaluan ya, dia mencari tawon gung. Perintah Angkling Darmo itu bukan urusannya kerajaan. Nah, itu urusanmu kalau tentang istri. Terus Angkling Darmo akhirnya menek mungkin saja kan rekoso. Akhirnya melepaskan Rogo Sukmo. Akhirnya jadi betet. Jadi betet. Akhirnya Gatik Madrin karena menginginkan Endang Setyowati itu, bleng masuk di jasadnya Angkling Darmo. Jiwanya masuk. Nah, iya dengan jiwa. Malah sukmanya, rohnya yang masuk, waktu Angkling Roh Darmo itu. sucinya yang masuk. Nah, akhirnya apa? Jasadnya diumpetkan. Nah, akhirnya gimana? Terus akhirnya waktu itu Gatik Madrin mau seneng sama Endang Setyowati. Tapi sudah kedahuluan dengan Angkling Darmo. Nanti bakal akan orang yang datang ke sini, yaitu Angkling Darmo. Wujud Angkling Darmo. Wujud aku, tapi itu jasad saya. Rohnya sebenarnya itu adalah Gatik Madrin. Jadi Endang Setyowati sudah dibisi sama betet tadi. Itu nanti Angkling Darmo, tapi itu jasad saya. Rohnya itu Kakang Gatik Madrin. Nanti kamu aku gelem mbok senengi waton, saya minta ada kambing bisa gelut dengan macan harimau, yang penting ada kambing bisa mengalahkan macan. Sekarang Gatik Madrin melepaskan jasadnya lagi masuk di dalam kambing. Apa mungkin cintanya nggak diwaspada? Apa mungkin kambing ini bisa ngalahkan macan kalau nggak saya yang masuk di dalam kambing? Itu kan kewaspadaannya brodol karena Gatik Madrin sudah keluar dari jasa Angkling Darmo baru masuk jasa kembali. Barang wis itu, ini si kambing bisa mengalahkan macan. Akhirnya kembali kepada Endang Setyowati. Endang Setyowati kayak sekarang sudah ada kambing mengalahkan macan. Bagaimana kamu? Nah, nanti kalau sudah situ, nanti saya datang Endang Setyowati. Lu, wedhus kok iso ngomong? Kamu kambing kok bisa bicara? Kambing apa ini? Waduh, sinuwun. Sebenarnya saya ini adalah patih sampean. Saya nggak pernah punya patih wedhus. nggak pernah punya patih kambing. Saya nggak pernah punya patih yang namanya kambing. Waduh, ya saya gini ya. Berarti kamu itu orang jahat gitu kan. Nah, dengan intisari itu kan karena dia mengeningkan cipta, maka bisa kemasukan jiwa yang lain, roh dan jiwa lain. Ya, maka intisari janganlah mengosongkan cipta, tapi mengumpulkan cipta dengan mantra-mantram, kalau bahasa Jawa ya. Dengan mantra-mantram. Tahu kalau kita orang Islam harus berwiridan la ilaha illallah. La ilaha illallah, illallah sak mampunya lah. Begitu tafakur ya itu napas diisi Allah, 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 boleh saja. Subhanallah, 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 subhanallah sambil mengeningkan cipta. Itu sudah tidak akan mampu.
Nggih. Jiwa-jiwa lain tidak akan mampu. Nggak akan mampu masuk. Terus gini, Mbah. Ketika kita sudah ibaratnya sering mengosongkan cipta atau memusatkan cipta, kemudian efek atau piye leh ngarani basa Jawa niki ya. Efek apa leh ngarani ya? Perbawane. Nggih, perbawane nanti terhadap perilaku kados pundi niku, Mbah? Nah, karena kalau sampai di situ antara jahat dan nggak jahat itu tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya. Nggih. Karena kalau jadi sampai situ, walaupun dia itu kenal dengan Gusti Allah, ya bisa juga berlaku jahat. Seperti Badik Madrim tadi. Ya seperti Badik Madrim itu sendiri. Tapi ketika masuk sudah wilayah situ, apakah juga bisa dikatakan jandab juga, Mbak? Perilakunya itu? Ya enggak, itu masih terikat dengan aturan agama sih. Oh, itu enggak jandab. Jandab kan ulayani adat. Nggih. Karena dia itu sebagai seorang ya enggak. Karena orang jandab itu kan orang yang gila kan. Nggih. Gila tekan seimbangan orang eneng, enggak ada. Terus kalau orang yang jandab itu makomnya sudah makom apa namanya ya? Diarani piye ya? Orang yang jandab itu apakah juga sering memusatkan cipta atau mengosongkan cipta, Mbak? Ya bukan hanya mengosongkan cipta. Orang yang jandab itu tergila-gila kepada Gusti Allah itu memang kadang-kadang biar dia itu memandang sesuatu tapi tidak kelihatan sesuatu, yang kelihatan Allah. Nah, dia tuh melihat makhluk tapi tidak, dia mandang makhluk tapi tidak kelihatan makhluk, yang kelihatan yang menciptakan makhluk. Berarti itu otomatis tergiring ya, Mbak? Otomatis. Maka sehingga dia jandab itu nulayani adat. Ora karepe dhewe ngoten. Jadi sesuatu yang diajarkan oleh saringan itu sekiranya nggak ada manfaatnya bagi dia, ya enggak. Karena apa? Dianggapnya nggak manfaat bagi dia itu lebih ada yang manfaat lagi. Daripada aku melakukan ini, lebih baik saya melakukan ini. Tapi itu rohaninya sudah tertuntun ngoten. Sudah tertuntun. Bagi yang jandab-jandab itu nggih. Nah, kalau Kanjeng Nabi kan mampu membawa semuanya. Karena kita nih umat Kanjeng Nabi yuk per 10 lah. Kita ini sak mampunya. Lah maka akhirnya timbul namanya syafaat. Mungkin nggih nutup nggih. Menutup. Nggih. Maka syafaat itu bagikan kita punya sarung. Itu tambalan. Sarung kalau bolong ditambal dengan syafaat. Karena sarungnya tuh nggak punya, syaratnya gak ada sarung riyen nggih, Mbak. Syaratnya di sarung sih. Berarti syaratnya cinta Rasulullah dulu. Syaratnya cinta ya Rasulullah, ibau Rasul, saringate kita bawa. Nggih. Nah, nanti kita yang bolong-bolong yang tidak mampu melakukan itu ditutup oleh syafaat. Ditutup dengan syafaat itu. Nggih. Kalau Kanjeng Nabi nyafaati, nah kita njaluk syafaat. Nah kita ya supaya dapat syafaat. Supaya dapat syafaat. Maka syafaat itu bisa ngalir selagi kita merasa cinta. Ngaten. Kalau nggak merasa cinta ya enggak. Syafaat itu bisa dikatakan juga sanad ya. Ya iya. Dan maka cinta kepada Nabi itu pentingnya seperti itu. Sebab bisa menyambung. Ada kiriman. Nah maka syafaat digiring dengan tawasul, artinya apa? Bisa menyambung kepada beliau gitu loh. Berarti ketika di situ tuh penjelasannya nggih kaya enten energi kersane nyambung ke mriki. Ya tentu saja. Kita punya televisi, harus punya antena. Karena apa? Studio monitor sana itu ada pemancar. Studio itu memutar gambar dan apa jenenge monitor layar itu. Mutar acara lah. Itu kan dinaikkan pada menara atau pada pemancar. Nah, kita punya antena ini untuk menangkap. Antena ini bisa masuk di dalam TV kita, ini TV-nya. Antena rasa cinta itu tadi. Antena merasa cinta. Antena merasa cinta. Ya sekarang antena siapa? Ya gurumu. Taruhlah rasa cinta pada gurumu. Mewakili. Nah, gurumu nanti ngubung kepada Kanjeng Nabi, pemancar. Studio layar itu, studio monitor itu Kak Gusti Allah ibaratnya. Nggih, Mbak. Kalau kita ini punya televisi tapi nggak pakai pemancar, ya gak iso nangkap. Isine semut tok. Layarnya semut tok, ora genah. Itu pentingnya guru. Budaya aku di TV setel tanpa
tanpa antena ya nggak bisa. Nggih. Tapi gini, Mbah. Kadang-kadang kan ada piye ya, ada seorang murid yang mengaku punya guru tapi kadang-kadang dia datang hanya di saat butuh saja atau di saat kangen saja lah. Ada tarapan-tarapan murid ini seperti apa, Mbah? Ya, itu punya televisi, punya antena tapi kabelnya remuk rati. Mboten tahu diurusi. Nah, kabel ini putus remuk, nggak disambung ya nggak guna. Ngoten nggih. Iya. Dadi anu niku saged diarani murid rasa tamu, Mbah. Nah. Maka di situ disambunglah kita rasa cinta, rasa seneng. Nggih. Ya maka ibaratnya ya televisi itu kita, Nggih. antena itu wirid-wirid, wirid perintah pemancar itu ibaratnya ngulama, ngulama atau yo saiki Kanjeng Nabi lah, Kanjeng Nabi. Lah temumu wirid iso sampai Kanjeng Nabi, bagaimana kamu ya harus lewat gurumu. Ada jembatan, perantaranya, tali penyambung. Ini ngoten niku. Lah keluarnya wirid itu dari guru lah, mula wirid iki antena ki mau sing pemberian dari guru itu tadi. Wis disetting mesti pas kanggo ngoten. Pas ukurane ngadepe kudu rono ngono kuwi. Iki nang Indosiar ki kudu ngadepe rono lho. Saiki sarengate kiblat ya kudu rono. Ora ning salat kok ngileni kiblati lah ya. Nggih. Nane ngese ya ora pas kok. Nggih. Matur sembah nuwun, Mbah. Atas semua jawaban dari semua pertanyaan. Mbok menawi enten tambahan, Mbah? Ya wis. Oke, terima kasih sekali, semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga saja jenengan semuanya atau yang bertanya itu merasa puas dengan jawaban Romo Yai. Untuk session malam ini saya akhiri. Bila ada salah kata, kami dari kru semua channel Martabat 7 Sator yang Gerobokan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada manfaatnya, itu semua dari Allah semata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.